coding dan kecerdasan artifisial, dan kita khusus akan membahas tentang konten digital ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan bagikan ya, LK untuk saya mengetahui ya, kemampuan awal kalian tentang konten digital ya. Jadi masing-masing bisa kelompoknya, yang ini bisa menghadap atau ini saya bagikan per kelompok. Akan langsung diisi ya. Sini saja. Langsung diisi ya. Hanya tinggal mengisi titik-titiknya, kemudian isi di sini kalimat yang benar dulunya. Langsung di sini. Buka habis nanti. Habis dia di sini jadi. Atau bisa gabung di sana satu, 5. Atau bisa di sini satu. Ya. Masih ada satu. Jadi kalian tinggal mengisi, kan ini sudah jelas nama nanti ini tinggal melengkapi ya. Jadi peserta ini melengkapi huruf yang hilang untuk membentuk kata yang sesuai dengan gambar. Nomor 1 gambarnya ini sudah dikasih bantuan beberapa huruf, kami isi huruf apa sini. Nanti lengkapnya ini kamu tulis lagi di sini. Oke? Ya, silakan. Ya, jadi untuk gambar pertama, ya, itu biasa kamu lihat kalau di nggak pernah ada yang buka podcast atau di YouTube biasa ini, ya ini adalah podcast, ya PODA, ini ya, podcast. Kemudian ini adalah buku seperti yang waktu dulu saya kirimkan di HP-mu untuk file, jadi itu electronic book yang disingkat dengan e-book ya. Kemudian ini sebuah informasi yang dibentuk dalam gambar, maka dia namanya adalah infografis. Yang ini gambarnya hilang, ini media sosial, ada Twitter, ada Facebook, ada Yahoo dan sebagainya. Nah, dari beberapa kelompok ini ya, alhamdulillah sudah rata-rata hampir dibilang 90%, 95% ya, sudah menjawab benar. Jadi sekarang mari kita beri aplaus semangat ya untuk kalian. Sekarang kita lanjut. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua buah tujuan. Jadi yang pertama, setelah belajar ini nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian konten digital secara mandiri, artinya dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis dan karakteristik konten di digital. Jadi nanti ada konten digital ini masuk apa? Masuk gambar kah? Masuk tulisan kah? Nah, itu namanya mengidentifikasi. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Satu orang silakan angkat tangan, sembarang saja. Bisa diputar ya kursinya, ya Allah. Lupa tadi. Nanti kerja diskusi lagi baru ya, daripada lehernya capek. Ya. Saya yakin semua ini tiap hari pasti konten digital toh. Konten digital apa yang
prediksi saya sudah benar bahwa kalian sudah pernah semua buka konten di digital. Malah bukan pernah, hampir tiap hari ya. Mau tidur buka, ya. Bangun tidur buka, ya. Oke. Nah sekarang ya KPJ 1 tadi sudah. Sekarang ya kita mau bahas satu-satu ya. Pengertian konten digital. Jadi konten digital itu segala bentuk informasi ya, yang disampaikan melalui media digital. Nah ini harus digarisbawahi, melalui media digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Ya. Nah, itu baru dinamakan konten digital. Sekarang kalau saya punya ini, apakah ini termasuk konten digital? Mantap. Tepuk tangan dulu. Ternyata langsung paham. Mengapa tidak konten digital ini? Nah, ini disampaikannya tidak melalui media, disampaikan langsung ini. Ya. Nah, ini bisa menjadi konten digital kalau ini saya rubah formatnya. Jadi ini saya foto, tentu kalau difoto bisa dalam bentuk JPEG ya, JPEG atau bentuk lain ya, gambar ya, GIF bisa, ya, GIF itu, pokoknya yang bentuk gambar. Kemudian ini saya foto ya dalam bentuk gambar, saya kirim lewat WA-mu misalkan, atau saya upload di status saya di Facebook, maka itu sudah menjadi konten digital. Jadi pahami konten digital ya. Jadi semua informasi yang bisa diakses yang dalam bentuk digital dan bisa diakses lewat perangkat elektronik. Ya. Itu pengertian digital, konten digital. Nanti bisa disederhanakan dengan kalimat sendiri ya. Nah, berikutnya jenis-jenisnya. Ya. Kita mulai dari jenisnya. Coba ada bisa sebutkan. Kelompok 1 yang kalian tahu bentuk apa? Yang pertama bentuk teks. Ada yang bisa memberi contoh bentuk teks? Coba kelompok 1, ya urut sana ya. Contohnya konten digital yang dalam bentuk teks. Ingat tadi konten digital adalah segala informasi yang berbentuk digital dan bisa diakses di perangkat elektronik. Contoh yang bentuk teks. Atau ada kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. E-book. Ya. Buku digital. Apalagi yang tadi tiap hari kamu lihat kalau bangun tidur? Status? Nah, status WA, status Facebook, yang bentuk teks itu. Gue gabut deh malam ini. Ya, teks itu kan. Nah, oke. Yang kedua, kira-kira berbentuk apa? Kamu suka juga itu konten apa? Bentuk apa? Ya, ada video. Ya, ada yang hanya berbentuk gambar atau video. Ya, video tadi sudah. Audio itu suara ya. Satu lagi masih ada apa kira-kira yang kurang di situ? Jadi bisa bentuk tulisan atau teks, gambar, kemudian audio itu suara, ya seperti MP3, MP4, ya suara saja. Kemudian ada konten yang berbentuk di video. Video itu gabungan antara visual dan audio. Satu apa yang sering kamu maini? Game. Berarti bentuk apa itu game? Kan kamu ikut main di dalam ya.
ikut berperan aktif. Makanya namanya konten interaktif. Ya. Jadi ada berapa jenis? Ada 5 ya. Jadi sesuai tujuan kita tadi, tinggal satu tik. Tadi tujuan kita kan 2, tapi yang kedua itu ada 2 macam. Yang pertama bisa menyebutkan definisi atau pengertian konten digital, kemudian bisa menyebutkan jenisnya dan masuk ke LK-nya. Saya bagikan LK. Kembali silakan ke dibaca ya. Ada LK2 di situ diisi dan sudah saya berikan contoh 1 ya. Di kolom pertama saya berikan teks. Silakan langsung dikerjakan. Ya, silakan contohnya 1. Dan contoh 1 dan dibaca kemana supaya cepat ya. Coba perhatikan ya. Jadi waktunya sudah cukup untuk mengisi LK2. Sekarang saya persilakan bergantian kelompoknya. Boleh berurutan, boleh tidak. Atau saya tunjuk, atau siapa yang mau maju pertama? Saya tunjuk. Oke. Kelompok 3. Silakan membacakan hasilnya. Ya, silakan semua di sini. 1 orang saja yang membaca. Bawa LK-nya, karena LK-nya yang mau dibaca ya. Oke, kelompok lain perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang bisa menyebutkan, ini tuliskan tapi untuk mempersingkat waktu, ya, jawab saja dengan menyebutkan jenis konten apa ini. Oke, sekarang kita adakan kuis ya. Setiap kelompok memilih satu angka. Nah, kemudian kita mulai dari kelompok berapa? Siapa yang bersedia? Saja. Ayo, siapa kelompok berapa bersedia? Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Pilih nomor berapa? Saya yakinkan. Nanti jawab ya. Nanti kita lihat skornya ya. Kita mulai. Nomor berapa pilih? 1. Ya, baca kelompok 6. Kelompok 5. Ya. Dijawab. Apakah aku menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan informatif, mudah dikombinasi dengan media lain? Kelompok 5 yang menjawab ya. Kelompok lain siapkan jawaban. Kalau tidak bisa, rebutan ya. 1, 2, ya. Ya. Ibu ya. Nah, ibu kelompok berapa ini? 5 ya. Kita lihat jawabannya. Atau ada kelompok yang ambil, coba. Kelompok berapa ayo? Ayo, tidak ada yang berani. Kalau benar 100 ya. Ya, kelompok 2. Jawabannya konten teks. Kita lihat ya yang menjawab. Ya. Kita lihat jawabannya. Kelompok 5 menjawab ibu tadi ya. Berarti 0 ya. Skornya 0. Kelompok 2 menjawab konten teks. Berarti 100. Oke, jadi hasilnya kelompok 1 skornya 0. Kelompok 2 300. Kelompok 4 0. Kelompok 5 min 100. Kelompok 6 100. Jadi juaranya adalah kelompok 2. Hadiahnya sebentar ya. Kita bagikan elgannya. Kesimpulan dari silakan diisi centang-centang Ji, didiskusikan ya. Refleksi yang jujur ya, yang jujur. Kurang 1 sih. Jangan double kan? Oh ini. Tulis 1 orang saja namanya ya di situ, hanya 1 orang, mewakili saja ya. Tapi isinya kalau diskusikan, tinggal tulis centang, ayo 2 menit.
Kita adakan kuis ya. Setiap kelompok memilih satu angka. Nah, kemudian kita mulai dari kelompok berapa? Siapa yang bersedia? Bersedia? Ayo, siapa kelompok berapa bersedia? Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Pilih nomor berapa? Saya klikkan. Nanti jawab ya. Nanti kita lihat skornya ya. Oke, kita mulai. Nomor berapa pilih? 1. Ya, baca kelompok 6. Kelompok 5. Ya. Dijawab. Apakah aku menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan informatif, mudah dikombinasi dengan media lain? Kelompok 5 yang menjawab ya. Kelompok lain siapkan jawabanmu. Kalau tidak bisa, rebutan ya. 1, 2, ya. Ya. E-book ya. Nah, e-book. Kelompok berapa ini? 5 ya. Kita lihat jawabannya. Atau ada kelompok yang ambil, coba. Kelompok berapa ayo? Ayo, gak ada yang berani. Kalau benar 100 ya. Ya, kelompok 2. Jawabannya konten teks. Kita lihat ya yang menjawab. Ya. Kita lihat jawabannya untuk kelompok 5. Menjawab e-book tadi ya. Berarti 0 ya. Skornya 0. Kelompok 2 menjawab konten teks. Berarti 100. Sekarang kelompok berapa lagi? Tidak, tetap dapat bagian satu kelompok. Kelompok berapa mau ayo? Tidak boleh pilih satu lagi ya. Sudah dipilih tadi 1. Mengerti? Pilih yang lain ya. Kelompok berapa mau? 2. Oke, pilih kelompok berapa? 7. Oke. 7 ya. Nah, jawab pertanyaannya. Apakah aku disajikan dalam bentuk kata, kalimat atau paragraf menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens? Jawab dulu kelompok 2. Yang lain kelompoknya silakan berpikir. Siapa tahu jawabannya dia. Konten gambar. Nah, ini duluan kelompok 5. Konten video. Kita lihat ya. Jadi gambar, video. Jadi kelompok 2 0, kelompok 5 min 100 ya. Kan kamu bilang video tadi toh? Apakah kamu bilang tadi? Itulah salah toh? Oke. Lanjut, kelompok mana lagi yang mau memilih? Nah, kelompok 6, pilih nomor berapa? 4. Ya makanya disuruh pilih angka, rezeki-rezekinya orang ya. Ya jawabannya video ya. Video. Kelompok lain siapa tahu ada yang menjawab. Ingat kalau yang kelompok lain kalau salah minus 100. Ada yang mau jawab? Takut? Ya kita lihat jawabannya ya. Kelompok 6
dapat nilai kelompok berapa lagi? 6 sudah, 5 sudah, 4 belum. Iya kan tadi 4 baru ambil dari nilainya orang itu. Ayo, ya, kelompok 4 pilih nomor berapa? 3. Ya. Mana Sam ya? Tunggu dulu kelompokmu mana Sam? 1, 2, ya? Konten gambar. Kelompok berapa? Oke, kalau begitu turun semua dulu. Saya hitung 3 ya. Coba nih. Saya hitung 3. 1, 2. Mari itu. Kualifikasi 3 kelompok, baru 2 sudah angkat tangan. Oh, tidak bisa. 1, 2, 3. Nah ini. Ya. Au? Ayo. Kelompok 2. Berikutnya, kelompok berapa yang belum? Sama belum ya? Tinggal 2 kelompok. Ayo, kelompok mana? Oke, kelompok 3. Mau pilih nomor 5. Ya. Apakah aku melibatkan pengguna, merespon tindakan pengguna, memerlukan teknologi pendukung? Nah, interaktif. Jawabannya kelompok 3, interaktif. Kelompok lain ada yang coba menjawab? Ada? Cocok nih. Kita lihat dulu ya. Ya. 100 kelompok 3 ya. Kelompok 1. Pilih nomor berapa? 2 sudah tadi ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ya. Tinggal 2 dengan 8. 8. Apakah aku ditemukan dalam berbagai bentuk, bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan penggunanya? Konten bentuk apa? Ayo saya hitung 5 ya. Kelompok 1. Diskusikan dengan anggotanya. Kelompok lain siap-siap. Oke, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar. Ada kelompok lain siapa tak berani ya? Kelompok 2 lagi. Interaktif. Kita lihat jawabannya ya. 1, 2. Oke, jadi hasilnya kelompok 1 skornya 0. Kelompok 2 300. Kelompok 4 not. Kelompok 5 min 100. Kelompok 6 100. Jadi juaranya adalah kelompok 2. Hadiahnya sebentar ya. Nanti masa yang kalah minta. Oke ya, selanjutnya ada tugas lagi.
Terakhir ini ya, saya bagikan LK-nya, kesimpulan dari pelajaran kita. Silakan diisi, centang-centang didiskusikan ya. Refleksi. Yang jujur ya, yang jujur. Wah, kurang satu ini. Tidak ada yang double ya. Kurang satu. Oh ini. Tulis satu orang saja namanya ya di situ, hanya satu orang mewakili saja ya. Tapi isinya kalau diskusikan 3 menit cepat, ayo 2 menit. Sudah. Ingat ya, setelah centang-centang masih ada yang diisi. Makanya saya heran cepat sekali. Ini masih ada ya. Refleksi singkat saja ya, singkat. Jawab sesuai ini apa yang saya pahami. Jenis kontennya apa begitu, jangan mencari materi kita refleksi diri ya. Ditanya apa yang sudah kau pahami namun cari ya perasaanku ya. Jawab perasaanku ini jangan mencari-cari ya. Oke. Jangan digulung-gulung ya. Dikumpul lagi ya. Jangan dirusak ini semua ya. Mau kumpul juga ke bacakan ya. Enggak, dari sini saja ya, satu-satu. Karena ini tidak boleh melihat apa-apa, perasaan. Saya kan paham ya.
sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, maka saya memberi kesempatan 2 orang untuk membacakan refleksinya dari pelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Coba siapa yang pertama mau merefleksi dirinya? Mewakili saya. Oke, kelompok 4. Silakan. Hal yang sudah saya pahami dengan baik tentang konten digital. Saya sudah sedikit mengerti tentang pengertian konten digital dan jenis-jenis konten digital serta karakteristiknya. Saya juga sudah mengetahui contoh-contoh konten digital. Hal yang masih membingungkan dan ingin saya pelajari lebih lanjut, jawabannya tidak ada. Bagaimana saya bisa menggunakan pemahaman tentang konten digital dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, mempelajari lebih dalam tentang konten digital. Iya, tepuk tangan untuk wakil dari kelompok. Selanjutnya 1 orang lagi. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Oh ya, kelompok perwakilan dari kelompok 2. Yes. Naila, silakan. Saya akan menyampaikan refleksi singkat. Itu 1, hal yang sudah saya pahami dengan baik tentang konten digital, yaitu menjelaskan contoh berbagai jenis konten digital. 2, hal yang masih membingungkan dan ingin saya pelajari lebih lanjut, yaitu menjelaskan pengertian konten digital. 3, bagaimana saya bisa menggunakan pemahaman tentang konten digital dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih sering menggunakan media sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Naila, wakil dari kelompok 2. Nah, jadi demikianlah hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu konten digital, kemudian jenis-jenisnya dan karakteristiknya. Ya, jadi bagi yang memang merefleksi dirinya tadi ada yang masih kurang memahami, silakan mempelajari lebih lanjut di rumah. Terserah itu menggunakan buku kah atau search di Google atau mencari dengan mesin pencarian lain seperti ChatGPT atau apalagi DeepSeek, ya, atau Gemini yang dari Google. Ya, silakan search sendiri. Yang sudah memahami ya alhamdulillah. Ya, oke. Sebagai kata-kata terakhir, ya, buah durian, buah selasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.